Video ini akan membahas pengaruh pH dalam menghilangkan air yang mengandung besi. Air keperluan rumah tangga sehari-hari yang mengandung besi tinggi umumnya berasal dari sumur bor air tanah kedalaman 20 meter atau lebih. Namun, di beberapa daerah mungkin kurang dari 20 meter. Berbagai cara telah ditempuh untuk mengolah air guna menurunkan kandungan besi agar layak untuk dikonsumsi. Kebanyakan dilakukan dengan cara mengoksidasi kandungan besi dengan cara aerasi atau dengan klorinasi yang kemudian dilanjutkan dengan penyaringan. Ada dua hal yang akan dibahas di dalam video ini, yaitu bentuk besi dalam air, berbagai bentuk. Kemudian yang kedua adalah prinsip dasar di dalam pengolahan air yang mengandung besi. Besi adalah suatu elemen yang dapat ditemui hampir di setiap tempat di bumi, di dalam batuan, di dalam tanah, dan juga di dalam air. Di dalam tanah, besi tereduksi menjadi ferro yang membuatnya bisa larut di dalam air. Ciri air yang mengandung besi tetap jernih, tetapi sesaat ketika keluar dari tanah, berkontak dengan udara, berwarna kuning seperti berlendir dan biasanya berbau. Prinsip dasar pengolahan air yang mengandung besi pertama adalah merubah besi larut menjadi besi tidak larut. Dengan cara mengoksidasinya, yaitu mengkontakkan air dengan udara yang mengandung oksigen. Oksigen akan mengoksidasi besi. Kemudian cara yang kedua adalah menambahkan bahan kimia oksidator. Biasanya yang dipergunakan adalah klorin yang terdapat di dalam kaporit. Klorin sangat aktif untuk mengoksidasi besi. Besi yang sudah teroksidasi tadi akan berbentuk partikel-partikel. Dan partikel besi yang tidak larut ini akan diendapkan atau disaring. Diendapkan di dalam suatu bejana dalam waktu yang tertentu. Bisa juga dilakukan penyaringan, mempergunakan saringan pasir atau antrasit, dan lain-lain. Di dalam proses penyaringan dengan pasir dan antrasit juga akan terjadi adsorpsi. Besi-besi partikel tadi akan menempel di butiran saringan. Cara lain untuk menghilangkan besi di dalam air adalah mempergunakan mikroba. Dan yang terakhir bisa dilakukan dengan pertukaran ion, mempergunakan resin yang mengandung ion natrium atau hidrogen. Ion besi akan menempel di resin, sedangkan resin akan melepas ion natriumnya. Besi berada di dalam tanah dan batuan-batuan sebagai ferrioksida Fe2O3 dan juga dalam ferrihidroksida FeOH 3 kali. Besi ferri ini akan direduksi menjadi besi ferro pada tanah yang tergenang air atau sedimen di dasar danau ataupun air tanah yang anoksik atau kekurangan oksigen. Air yang mengandung besi tadi kondisinya berubah menjadi oksik atau oksigen, besi ferro secara cepat akan teroksidasi kembali secara spontan menjadi senyawa besi yang tidak larut, yaitu ferri, yang berbentuk padatan berwarna coklat. Ini adalah reaksi ferro yang bertemu dengan oksigen, teroksidasi menjadi ferri Fe3. Ferro Fe2 menjadi ferri Fe3.
kemudian bersama air membentuk FeOH 3 kali atau ferric hidroksida yang berbentuk partikel, tidak larut di dalam air, berwarna kecoklat-coklatan. Perubahan ferro menjadi ferri selama oksidasi ini akan dipengaruhi oleh pH air. pH sangat dominan dan secara bermakna mempengaruhi terhadap terjadinya perubahan ferro menjadi ferri. Berikut adalah catatan dari PAU tahun 1971 terhadap percobaannya pengaruh pH terhadap oksidasi besi dengan udara. Ini adalah kolom air baku dan sebelah kanannya adalah kolom konsentrasi Fe pada air setelah diaerasi. Dia melakukan percobaan yang Fe-nya 10 ppm atau 10 mg per liter. pH-nya mulai dari 5 sampai 8,05. Sedangkan aerasinya dia catat, dan pada konsentrasi Fe dia catat aerasi setelah 15 menit, setelah 30 menit, dan setelah 60 menit. Terlihat bahwa pada pH rendah, di sini pada pH 5, konsentrasi besinya 10 ppm, setelah diaerasi selama 15 menit, konsentrasi Fe dicatat, dan setelah 60 menit 7,5 mg per liter, atau terlihat di sini ada penurunan 25% pada 60 menit dan 10% pada menit ke-15. Konsentrasi Fe dihitung setelah air itu disaring dengan kertas saring. Kemudian pada pH 6,5 lebih tinggi dari yang disebutkan tadi, itu terlihat bahwa pada air yang sama, konsentrasi awal 10 mg per liter, konsentrasi Fe setelah 15 menit aerasi 2,8, kemudian pada pH yang tertinggi pada percobaannya yaitu 8,05, konsentrasi Fe-nya kurang dari 0,1 ppm, baik itu pada 15 menit, 30 menit, maupun 60 menit. Jadi kalau kita lihat konsentrasi Fe pada berbagai pH dan aerasi 60 menit, itu terlihat sekali penurunannya yang sangat signifikan. Pada pH 5, konsentrasi Fe-nya 7,5 ppm dan terus menurun ketika pH-nya ini dinaikkan, dan terlihat di sini pada pH 6,8 pun konsentrasi sudah kurang dari 0,1. Di sini terlihat bahwa konsentrasi pH sangat signifikan di dalam penurunan kandungan besi di dalam air. Ketika hasil tadi digambarkan di dalam suatu grafik, maka terlihat di sini yang paling atas adalah pH 5, kemudian yang di bawah adalah pH 7,45. Terlihat sangat curam penurunannya pada pH yang tinggi, sedangkan pada pH yang rendah penurunannya tidak terlalu, atau dapat dikatakan ini hampir landai. pH-nya dinaikkan, terlihat kecuramannya semakin tajam. Tatsumi melanjutkan penelitiannya dengan
oksidasi mempergunakan klorin dan dia laksanakan pada pH yang rendah, yaitu pH 4,55 dan pH 5,0 dengan jumlah air percobaan yang sama, yaitu 10 ppm, dan terlihat bahwa konsentrasi Fe setelah oksidasi dengan kapurit atau klorin juga terlihat bahwa pada pH yang lebih tinggi konsentrasi penurunan Fe dalam air juga semakin rendah. Terima kasih atas kunjungannya ke channel YouTube Corner Kesling.